Halo teman-teman, welcome to my new channel, Fankitsativity, yang khusus bercerita tentang drama Korea yang terlaris dan pastinya membuat kagum para penontonnya. Sebelum melanjutkan, perlu dijelaskan bahwa cerita ini mengandung spoiler, jadi ada baiknya untuk menonton filmnya terlebih dahulu ya. Mari kita mulai, episode pertama dari drama Korea The Golden Spoon. 국제통화기금은 2011년 올해 한국의 국제성장률이 4.5%를 상회할 것이라고 전망했습니다. 헌법에도 쓰여 있다. 하지만 모두 알고 있다. 평등은 교과서 속에만 있다는 것을. Kisah dibuka dengan murid sekolah yang bernama Lee Sung Chun. Kesenjangan sosial, sepertinya memang terjadi di mana-mana, termasuk di negara maju seperti Korea. Lee Sung Chun, seorang anak pintar yang terlahir di keluarga kurang mampu yang bersekolah di sekolah yang sangat terkenal di Korea, dikelilingi oleh siswa dan siswi yang memiliki orang tua yang memiliki jabatan dan harta yang sangat melimpah ruah di Korea. Dan temannya yang paling kaya raya adalah Hwan Tae-yong, putra Presdir Hwan Hyun-do, pemilik dari grup Dosin. 개천에서 용난다는 신분 상승의 스토리는 잊혀진 지 오래다. Terlepas dari statusnya sebagai siswa, Lee Sung Chun giat mencari pundi-pundi uang. Lee Sung Chun bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan. Dia termasuk murid yang gigih dan tidak mengenal kata menyerah. Dan dia juga termasuk murid yang pintar dan memiliki keinginan yang kuat untuk kuliah. Walau terlahir dari keluarga yang miskin, dia terlihat tetap bersemangat menjalani kehidupannya. Dan dia juga mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai petugas Alfamart. Ini adalah Park Jin-suk, sahabat dari Lee Sung Chun. Dia adalah satu-satunya sahabat yang dimiliki oleh Lee Sung Chun, dikarenakan status orang tua mereka yang sama-sama berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hari itu Park Jin-suk mengunjungi tempat kerja Lee Sung Chun sebagai momen terakhir kalinya mereka akan bertemu. Ternyata di hari itu, orang tua dari Park Jin-suk telah tiada dikarenakan oleh motif ekonomi. Orang tua dari Park Jin-suk menuliskan surat sebelum meninggal, dan membelikan sepatu favorit yang dia inginkan. Dan tanpa disangka-sangka, Park Jin-suk mengikuti langkah dari kedua orang tuanya. 진서가 안돼 Scene berganti ke rumah duka. Di sana para siswa dan siswi mendatangi acara pemakaman dari keluarga Park Jin-suk dan Park Jin-suk sendiri. Di sini dapat dilihat kesedihan untuk menjadi keluarga yang kurang mampu. Diperlihatkan juga momen-momen kebersamaan mereka. Di saat Lee Sung Chun dipukuli lalu kemudian Park Jin-suk membela Lee Sung Chun dan menahan pukulan-pukulan. 이런 거 하나 사줄게. 친구야, 그거 기다리느니 내가 100억 부자 돼서 하는 게 빠르겠다. 그런가? 야, 너 나쁘냐? 아, 웃기지 마. Ini adalah Presdir Hwan Hyun-do beserta dengan anaknya Hwan Tae-yong menghadiri acara pemakaman. Di saat yang sama, ketika di luar rumah duka, terlihat teman sekelas dari Lee Sung Chun memanggil lalu memukuli Lee Sung Chun.
dan semua itu dilakukannya karena Lee Sung Chun diberi imbalan uang. 승천 주대파 엄청 잘해. 내가 이래서 얘 좋아한다니까? 근데 난 너 좀 쳐야겠다. 왜냐? 돈 많으니까. 5만 원. 됐지? Tanpa disengaja Huan Yundo, ayah dari Huan Taeyong, melihat kejadian tersebut. Ini adalah Na Ju-hee. Dia akan menjadi pekerja paruh waktu yang baru bekerja bersama Lee Sung Chun. Na Ju-hee ditebak sedang kabur dari rumahnya dikarenakan tas koper yang dibawanya sangatlah banyak. 그리고 주의사항 하나 더. 손님들한테 아까처럼 웃지 마. 왜? 왜 웃으면 안 되는데? 지쳐. 계속 그렇게 웃으면. Dari perjumpaan ini, Lee Sung Chun dan Na Ju-hee akan memiliki hubungan yang spesial di kemudian hari. Lalu Shin berpindah ke rumah Lee Sung Chun. Di sana ada ibu dari Lee Sung Chun beserta kakak perempuan dari Lee Sung Chun. Mereka sedang didatangi oleh kakak-kakak penagih hutang. Ternyata ayah Lee Sung Chun memiliki hutang yang sangat besar. Setelah Lee Sung Chun memasuki kamarnya, kita dapat melihat bila Lee Sung Chun adalah anak yang pandai sekali menabung dari hasil kerja kerasnya sendiri. Scene berpindah lagi, kali ini Lee Sung Chun bertemu dengan seorang wanita tua yang menjual barang-barang antik di pinggir jalan. Wanita tua inilah yang menjadi kunci dari seluruh keajaiban di cerita ini, pertemuan yang boleh dibilang sekali dalam seumur hidup. 이건 당연히 순금이겠네요. 당연히 순금이지. 3만 원에 줄게 가져가. 순금이 어떻게 3만 원이에요, 할머니? 내 말을 못 믿나 보네. 그게 그냥 금수저가 아니야. 봐. 부자가 될 수 있는 금수저야. 예? 부모 바꿀 마음만 있으면 얼마든지 가능하지. 부모를 바꿔요? 너하고 동갑이네 집에 가서 그 수저로 밥을 3번만 먹어. 그러면 너하고 걔하고 샥 바뀌면서 걔의 부모가 네 부모가 되는 거야. 아니, 그걸 어떻게 믿어요? 설사 진짜라고 쳐요. 낳아준 부모를 누가 바꿔요? 선택의 순간에 서보면 알게 되겠지. 어떠냐? Ini adalah rumah dari Huan Taeyong. Di momen ini, Huan Taeyong bersama dengan teman-temannya sedang mengadakan acara bersama. Di momen ini pula,
Lee Sung Chun mencoba makan menggunakan sendok yang terbuat dari emas yang dibelinya seharga 30.000 won dari wanita tua, sebuah sendok emas yang katanya dapat mengubah nasib bagi siapa saja yang makan menggunakan sendok tersebut sebanyak 3 kali di rumah orang yang ingin kamu jadikan nasibmu sendiri. 어라, 이 녀석 좀 봐라. 부자가 될 수 있는 금수저 3만 원. 이상한 할머니. 금수저로 동갑 친구 집에서 밥을 3번 먹으면 부모가 바뀐다. 한 달, 1년, 10년. 어떠냐? 부자 되고 싶지 않아? Di sini kita diperlihatkan bila yang Lee Sung Chun mau berubah nasibnya adalah dengan menjadi seorang Hwan Taeyong. Lee Sung Chun mencoba berteman dengan Wang Taeyong dengan membantunya mengerjakan tugas-tugas penelitian perusahaan yang diberikan oleh ayah Wang Taeyong, yaitu Wang Yundo. Kemudian Wang Taeyong menyuguhkan makanan yang enak kepada Lee Sung Chun. Lalu scene berpindah ke Najuhi, di mana Lee Sung Chun mentraktir Najuhi ke tempat makan romantis mereka yang pertama kali. Tempat ini akan menjadi tempat mereka yang berkesan. Dan scene berpindah lagi ke rumah Hwan Taeyong, di mana Lee Sung Chun menyerahkan tugas penelitian yang sudah dikerjakannya. Lalu kemudian Lee Sung Chun meminta makan malam kepada Hwan Taeyong. Makanan sederhana namun bila dimasak di rumah keluarga kaya menjadi makanan yang mewah, semangkuk mie instan tanpa disengaja. Hal tersebut diketahui oleh ayah Hwan Taeyong, dan ayahnya menyuruh Hwan Taeyong untuk mengusir Lee Sung Chun. Tanpa sempat Lee Sung Chun menyentuh mie instan yang lezat yang sudah disiapkan. Namun di saat-saat terakhir, Lee Sung Chun lari ke meja makan dan menghabiskan mie instan tersebut dengan menggunakan sendok emasnya. Keesokan harinya, kelas Lee Sung Chun kedatangan seorang siswi baru masuk. Dia adalah seorang anak penerus dari grup berita yang terkenal di Korea, yang ternyata siswi tersebut adalah Najuhi. Najuhi kemudian bertanya kepada teman sekelasnya, di mana Lee Sung Chun, bukankah Lee Sung Chun satu kelas dengan mereka? Lalu temannya berkata bila Lee Sung Chun sedang mendapatkan sebuah masalah. Lee Sung Chun beserta keluarganya sedang dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Di sana dijelaskan bila Lee Sung Chun difitnah memeras Hwan Taeyong. Bukti transfer uang yang diberikan Hwan Taeyong kepada Lee Sung Chun diperlihatkan ke orang tua Lee Sung Chun di depan kepala sekolah, dan ibu angkat dari Hwan Taeyong mengancam untuk mengeluarkan Lee Sung Chun dari sekolah. Ini adalah hukuman bagi Lee Sung Chun atas makan malam sebelumnya di rumah Hwan Taeyong. 여보, 아빠, 한 번만 살려주십시오. 왜 이래요? 이게 지금 뭐 하는 짓이에요? Ayah dari Lee Sung Chun berlutut dan memohon kepada ibu Hwan Taeyong untuk memaafkan Lee Sung Chun untuk kali ini. Ayah Lee Sung Chun juga berlutut dan memohon kepada Hwan Taeyong untuk memaafkan Lee Sung Chun. Kejadian tersebut dilihat oleh seluruh murid siswa-siswi di sekolah tersebut. Lalu scene berpindah di mana Hwan Taeyong dan Lee Sung Chun bertemu, untuk menjelaskan apa yang sebenarnya yang telah terjadi di antara mereka berdua. 니네 아빠 찾아간다니까 겁났나 보지? 이렇게 쉽게 나온 거 보니까. 여기까지 날 왜 부른 건데? 우리끼리니까 솔직해지자. 너 나한테 이러는 이유가 뭐야? 내가 너한테 돈 달라고 협박한 적 없잖아.
그래, 인정. 그동안 너 잘 이용해 먹었지. 근데 이제 필요 없어졌어. 짱아, 어떻게 나한테 이럴 수가 있냐? 우리가 진짜 친구 사이긴 한 거야? 친구? 너랑 나랑 친구? 잊었어? 네가 그랬잖아. 우리 진짜 친구라고. 야, 너 내가 웃어? 내가 이 황태용이 어떻게 네 친구야? 반지하 살면서 이런 중고 교복에 싸구려 운동 하나 신는 네가 어떻게 내 친구냐고. 일단 여기까지. 이거 학폭위 때 틀 거야. 지금 뭐 하냐? 네 입으로 그랬다. 네가 거짓말한 거라고. 그래. 어디 Di sini diperlihatkan bila Lee Sung Chun secara sengaja merekam percakapan mereka berdua dan akan menjadikan rekaman tersebut sebagai alat bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Namun secara tidak sengaja, Lee Sung Chun malah terjatuh ke dalam sungai yang dalam di saat di mana Hwan Taeyong mencoba untuk merebut handsome dari tangan Lee Sung Chun. 정말 죽는 건가? 진서가 죽는다는 게 이런 느낌이었니? 그래. 이대로 죽는 것도 좋겠다. 평생 흑수저로 사느니 이게 더 나을지도. 진서가, 넌 그래서 편안하냐? 와, 부자가 될 수 있는 금수저야. 진서가, 난 너처럼 죽지 않을 거야. 운명해지지 않을 거야. 반드시 살아남을 거야. Scene lalu berpindah ke rumah Hwan Taeyong, di mana Lee Sung Chun mencoba untuk menerobos masuk ke dalam rumah Hwan Taeyong, dan tentunya saja para penjaga rumah dengan sigap menghalangi Lee Sung Chun untuk masuk. Dan secara kebetulan, ayah Hwan Taeyong, Hwan Yundo beserta istrinya sedang berada di rumah. Hwan Yundo lalu menanyakan apa maksud dari kedatangan Lee Sung Chun. Dengan keadaan yang basah kuyup setelah tenggelam dari sungai dan terlihat keputusasaan yang sangat, Lee Sung Chun meminta makan di rumah Hwan Taeyong. Dan hal tersebut membuat seorang Hwan Yundo tersenyum. Lalu film pun berakhir. Nantikan episode selanjutnya di channel Fun Kids Activity, dan terima kasih.